Masuk ke pembahasan yang terakhir kita bahas di al-adillatul aqliyah, dalil-dalil aqli terkait pasal ke-13 fi tauhidil ibadah. Benar enggak? Ah, fadhal nomor 1 dibaca. Al-adillatul aqliyah tafarruduhu ta'ala bil khalqi wal rizqi wa tasarruf Warizqi itu ya? ya Mungkin lebih tepat warrazqi. warrazqi wa tasarrufi wa tadbiri yujibu ibadatahu wahdahu la syarika lahu fi syai'in minha. Nah, kata penulis al-adillatul aqliyatu. Al-adillatu biasa ya, apa dia? Ini bareng-bareng apa satu-satu ya? Biasanya sih Satu-satu ya. Al-adillatul mubtada. Al-aqliyatu. Fadhal, Bang Rifki. Naat. Tafarrudu. Bagaimana? Bukan. Ini isim ini. Dia masdar. Fiilnya juga memang kebetulan bentuk sama bentuk masdarnya. Tafarroda, ya tafarrodu, tafarrud. Hah? Mubtadanya udah ada tadi, al-adillatul aqliyah tuh. Khobarnya ini. Hu-nya mudhafun ilaih, ta'ala sifat buat hu ya. Bil khalqi jar majrur war rasqi ma'tuf wat tasarrufi wat tadbiri ma'tuf semua ya. Yujibu fi'il mudhari. Ibadata Pak Hashim. Waduh, jazakallah khairan. Maf'ulun bih, betul Pak Hashim, masyaallah. Nah, nanti fa'ilnya si yujibu adalah tafarrudu. Huwa kembali ke tafarrudu. Ibadata benar maf'ulun bih, hu-nya mudhafun ilaih, wahdahu biasa apa? I'rabnya hal ya. La syarika. Isim la. Lahu jar majrur fi syai'in jar majrur minha jar majrur. Jar majrur udah gampang lah ya. Fadhal diterjemahkan. Adil akli. Dalil akal. Keesaan Allah Ta'ala atas penciptaannya, pemberian rezekinya, pengaturan dan pengelolaannya. Ya sama aja lah pengaturannya ya. Hal tersebut mewajibkan hamba-hambanya hanya beribadah kepadanya semata. Enggak, hambanya itu enggak ada di situ. Mewajibkan beribadah kepadanya semata. Kalau hamba jamaknya ibad tanpa tak. Abid jamaknya ibad, bisa juga nanti obat. Nah, ini ada taknya berarti masdar, ibadatan. Beribadah kepadanya semata. Tidak menyekutukannya. Tidak ada sekutu baginya. Kepada apapun. Apapun gitu ya. Dari hal tersebut. Jadi tafarrud itu berkesendirian, mufrad ya. Tafarrud berkesendiriannya Allah bil khalqi terkait penciptaan, war rizqi pemberian rizki. Kalau rizki itu rizkinya. Kalau ar-rizq perbuatan memberikan rizki. Wat tasarrufi wat tadbiri pengaturan, yujibu ibadatahu hal tersebut mewajibkan mengibadahi Allah semata. Nah, kalau sudah tahu Allah berkesendirian dalam hal-hal ini, maka konsekuensinya Allah juga harus disendirikan dalam ibadah gitu loh. Nah, sebagian orang yang mengibadahi selain Allah karena kurang yakin, kurang mengilmui terkait tafarruduhu bil khalqi wa rizqi dan seterusnya yang kita kenal dengan rububiyah. Ini kan rububiyah nih. Tauhid rububiyah. Nah, kalau tauhid rububiyahnya kurang, biasanya efeknya ke uluhiyah. Lanjut, yang kedua. Kalau ini ya Ustaz, apa? Khabar lahnya enggak ada Ustaz. Itu lahu. La syarika lahu. Nomor 2. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah
Hah? Itu nomor 3. Jami'ul mukhallu makhluqati marbubatun lahu ta'ala muf muftaqirratun tun muftaqirratun ilaihi falam yasluh yasluh syai'un minha an yakuna ilahan yu'badu ma'ahu ta'ala. Kata penulis jami'ul makhluqati marbubatun lahu ta'ala. Nah, ini bukan khabar ya. Jami'u Aiman mubtada al makhluqati mudhafun ilaih marbubatun khabar lahu ta'ala muftaqiratun. Lahu ta'alanya jar majrur ya. Pak Hashim muftaqiratun. Bukan, kan marfu dia. Muftaqiratun. Kalau mudhafun ilaih harus jar. Nah, ini masih melengkapi makna marbubatun nih. Bisa di-i'rab sebagai marbubatun muftaqiratun. Kalau nempel apa? Na'at. Atau bisa juga di-i'rab sebagai khobar. Benar. Ya. Jami'ul makhluqati muftaqiratun. Ilaihi jar majrur falam yasluh. Fi'il mudhari majzum. Majzum kena lam. Syai'un. Falam yasluh syai'un. Oh, fa'il. Kemudian min hajar majrur an yakuna. Fi'il mudhari marfu mansub majzum mansub kena an ilahan. Hal bukan. Bukan. An yakuna ilahan. Siapanya kana yang mansub? Khobarnya kana. Nanti isimnya kana berarti pakai domir huwa. Domir mustatir. Ya an yakuna huwanya ini kembali ke syai'un ilahan. Ya, ciri-ciri khobar kana langsung nempel sama dia nakirah. An yakuna ilahan nakirah. Yu'badu ma'ahu ta'ala. Yu'badu majhul ya. Berarti naibul fa'ilnya nanti ada domir huwa di situ. Ma'ahu Pak Hashim ma'a. Siapa ma'a? Bukan. Ma'a bersama. Tempat dia ngasih mana tempat. Zaraf. Hu-nya mudhafun ilaih. Ta'ala fi'il madi untuk hu ya. Nah, kata penulis yang kedua, terjemahkan. Jami'ul makhluqat marbubatun lahu ta'ala. Apa nih Ustaz David? Seluruh makhluk. Nah, marbubatun min robba yurabbi. Dirobkan. Nah, itulah. Diurus, dipelihara, Bukan kalau marbut itu ro ba sama to. Marbut. Ini marbub. Apa berarti terjemahan paling enaknya? Dikuasai, diurusin gitu loh. Nah, sementara Allah Robnya gitu loh. Seluruh makhluk begini keadaannya, marbub, diurusin, nggak ada yang bisa berdiri sendiri, butuh sama Robnya gitu loh. Muftaqiratun ilaihi, seluruh makhluk juga muftaqiratun dari fa
Qaf sama ro. Artinya fakir, sangat butuh ilaihi kepada Allah. Falam yasluh syai'un, maka enggak cocok, enggak soleh, enggak bagus, enggak pantas ada syai'un sesuatu apapun minha dari makhluk tersebut an yakuna ilahan untuk jadi ilah. Nah, tadi kan yang di atas berkesendirian Allah dalam ngurusin. Berarti semua selain Allah diurus. Nah, kalau tahu semua selain Allah diurus sama Allah, maka jangan diibadahin si selain Allah tersebut. Dia sama kayak antum ibaratnya gitu. Antum hamba, Isa hamba. Maka jangan mengibadahi Isa. Karena dia marbubatun lahu muftaqiratun ilaihi. Ya apalagi selain Isa, dari patung misalnya, dari kuburan dan sebagainya. Yuk badu ma'ahu ta'ala. Tidak cocok ada sesuatu yang dijadikan ilah, sesembahan, yuk badu ma'ahu, yang diibadahi bersamaan dengan Allah. Nah, ini hakikat syirik, mengibadahi sesuatu bersamaan dengan mengibadahi Allah. Lanjut yang ketiga. Qala mu'allifu rahimahullah. Kaunu Benar? Kaunuman yud'a betul. au Yustagosu yustagosu bihi au yusta'adu la yamliku an yu'tiya yu'tiya au yag au au yughisa au yugisa au yu'iza man sayyin min sayyin yujibu butlana du'aihi awil istighosat bihi au kan sukun, ketemu sukun berarti awin nazri lahu awil timadi what tawakkuli alaihi. Jadi kalau tawakal dalam bahasa Arab pakai masdarnya ya tawakkul sebutannya. Kalau tawakal dalam bahasa Arab malah sebutan tawakkala gitu ya, dalam bahasa Arab berarti itu mana fiilnya, telah bertawakal gitu. Kenapa tulis kaunu man yud'a au yustaghatsu bihi? Kaunu mubtada, man bukan. Nunnya apa tanwin? Mannya isim mausul. Bukan. Harusnya kan kaunun. Isim dia. Nah, berarti mannya mudhofun ilaih. Kedudukan aslinya isim kaun. Ya. Jadi ini isim kana ini cuma lagi dalam lafaz mudhofun ilaih karena kananya lagi dalam bentuk masdar. Kana tuh beramal, pokoknya kayak gimana pun bentuk tasrifnya dia beramal. Nah, cuma kebetulan ya udah karena lafaznya lebih kuat ke mudhofun ilaih maka di i'rab mudhofun ilaih dulu. Walaupun sebenarnya hakikatnya isim kana. Yud'a. Fi'il mudhari apa nih? Majhul ini ya. Au yustaghatsu. Ma'tuf sama fi'il mudhari majhul. Au yusta'adu sama la yamliku. Fi'il mudhari. Terus marfu, la-nya berarti la nafiyah. Nah, fi'il ini jumlah fi'liyahnya jadi khobarnya kaun dalam keadaan mansub.
an yu'tiya. Pak Hashim. Fi'il mudhari, keadaannya ada an di situ. Yu'tiya. Marfu, mansub, majzum. Pak Hashim. Marfu. Man yu'tiya fathah. Man mansub tentunya ya, di antara induknya mansubat ya an. Au yughisa, Fi'il mudhari mansub. Matuf. tapi ma'tuf ya, ini mansubnya ma'tuf. Au yu'iza sama min syai'in jar majrur gampang. Yujibu. Fi'il mudhari enggak majhul ini. Kalau majhul dhamma awal, fathah sebelum terakhir. Ini memang wazannya af'ala yuf'ilu. Marfu. Ya. Sebenarnya kalau marfu kita nggak tanya. Ini bisa jadi malah khobarnya nih. Khobarnya si kaun, wallahu a'lam. Ntar kita coba lihat. Butlana. Fil madi. Bukan. Isim ini. Berarti kan marfu mansub majrur sekarang. Butlana. Maf'ul bi. Mansub sebagai maf'ul bi. Du'aihi. Blok Mudhaf nilai awil istighosati bihi. Ma'tuf awil nazri lahu ma'tuf awil i'timadi ma'tuf wat tawakkuli ma'tuf alaihi jar majrur. Gampang ya? Kata penulis. Terjemahkan. Kaunu man yud'a, apakah keadaan atau orangnya? Nih keadaan orang-orang yang yud'a, didoain, dimintain doa gitu ya, bukan didoain. Kalau didoain mah nggak apa-apa. Keadaan orang yang dia dimintakan doa atau dijadikan objek doa, au yustaghosu bihi, atau berarti yud'a dimintai doa. gitulah kayaknya. Ya dimintai doa, atau bukan dimintai doa juga ya. Kalau dimintai doa nggak apa-apa juga sebenarnya. Ditujukan kepadanya doa gitu kali. Ada orang boleh aja dimintain doa. Ya ini maksudnya dia jadi objek doanya. Ya fulan misalnya turunkan hujan. Nah, keadaan orang yang ditujukan pada dia doa, au yustaghosu bihi, atau dijadikan objek apa? Yustaghosu. Istighosa. Minta pertolongan dalam keadaan genting. Au yusta'adzu, atau keadaan orang yang dipintain perlindungan. Ini perlindungan yang ini ya, ibadah ya. Istighosa sama isti'adzah sebenarnya masih ada sisi kebolehan kalau memang dia bisa nolong. Bisa nggak dijadikan tempat berlindung gitu? Enggak. Ya bisa juga. Tapi ingat ini tempat berlindungnya, yang berlindung ibadah. Orang-orang seperti ini, keadaan orang-orang seperti ini la yamliku, tidak memiliki atau tidak bisa, an yu'tiya, tidak bisa memberi, au yughisa, tidak bisa menolong dalam keadaan genting. Ini ingat ranahnya hal-hal yang enggak bisa dilakuin. Au yu'idza, dan tidak bisa juga melindungi min syai'in, sedikit pun. Maka hal ini yujibu butlana du'ahi. Enggak, khobarnya tetap di dalamnya la yamliku. Yujibu butlana du'aihi. Maka hal ini mewajibkan batalnya kebolehan berdoa kepadanya, gitulah. Butlan jamak dari batal. Ya orang dia nggak bisa berarti nggak perlu atau batal lah ibaratnya. Ya, awil istighosati bihi, batal juga istighosah kepada dia. Kenapa nggak kepada Allah? Di sini tambahin awil nazri lahu, atau bernazar untuknya. Seperti ucapan seseorang di kuburan, kalau saya jadi pejabat misalnya, saya akan sembelih ini kepada engkau, ngomong sama penghuni kuburan. Ini nazar syirik. Awil i'timadi, atau bersandar, wa tawakkul, tawakal sama ya, maknanya kurang lebih, alaihi, kepadanya. Ini semua maktufnya ke du'aihi. Berarti semua kena amil butlana du'aihi, butlanal istighosati bihi, butlanan nazri bihi. Atau boleh kita terjemahkan batal di sini batilnya.
Batilnya berarti. Hah? Batal. Batal atau batil? Habis? Batal sama. Ya, sebenarnya enggak, cuma maksudnya dia bisa diarahin ke dua mana itu. Habis ya? Lanjut ke pasal 14. Nah, ini masih cabang dari yang baru kita lewati tentang al-wasilah atau tawassul. Tafadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الرابع عشر في الوسيلة يؤمن Al-faslu rabi'ata asyara. Fil wasilati. يؤمن المسلم بأن الله تعالى يحب من الأعمال أصلحها ومن أفعال ومن الأفعال أطيبها Bener, atyabaha. Isim tafdil dia. ويحب من عباده الصالحين وأنه تعالى انتدب عباده إلى Taqarrubi منه وتودي منه wa tawaddudi tawassuli ilaihi. Sama sih dulu. Kata penulis al-faslu ar-rabi'a asyara. Al-faslu. Siapa ini? Mubtada. Ar-rabi'ah? Hah? Naat betul. Tapi kenapa fathah? Kenapa fathah? Padahal naat. Harusnya al-faslu rabi'u asyaru misalnya. Karena angka belasan. Ya, angka belasan mabni ya. Saklek begitu bentuknya udah. Nah, asyara ya sama. Dia di i'rab satu kesatuan dengan ar-rabi. Ana lupa nama istilah i'rabnya. Fil wasilati di sini jar majrur sebagai khobarnya al-faslu. Yu'minu Pak Hasyim. Fil mudhari al-muslimu fa'il bi annallaha bi huruf jar anna dan isimnya ta'ala yuhibbu. Kanan. Enggak ada kana. Anak. Enggak. Benar khobar anna tapi di i'rab kecil dulu. Yuhibbu siapa? Ibu. Fi'il mudhari. Nah, fi'il dan fa'ilnya yang ada dalam yuhibbu baru nanti di i'rab sebagai khobar anna. Minal a'mali gampang jar majrur al aslahaha. Bukan. Maf'ulun bi siapa? Yuhibbu. Wa minal af'ali atyabaha, sama nih, minal af'ali jar majrur atyabaha. Atau maktuf ke aslahaha ya. Wa yuhibbu fi'il mudhari sama min. Benar ya, min ibadihi. Wa yuhibbu min ibadihi as-salihina. Ayo sama nih, yuhibbu fil mudhari min ibadihi jar majrur as-salihina. Kemungkinannya masih maf'ulun binya yuhibbu. Walaupun mirip-mirip naat ya. Jadi mansub ini keadaannya sama kayak aslahaha. Mansub. Kemudian wa annahu ta'ala, anna dan isimnya intadaba Pak Hasyim. Apa nih Pak? Intadaba yantadibu. Nah, bisa ditasrif kan?
Fi'il apa? Fi'il madi betul. Ibadahu. Ibadah. maf'ul bihi maf'ul ilaih. Ifadanya maf'ulun bih, hunya mudhafun ilaih. Ila taqarrubi. Jar majrur minhu. Wat tawaddudi minhu wat tawassuli ilaihi jar majrur jar majrur. Kata penulis, terjemahkan. Al-faslur rabi asyar. Pasal ke 14 fil wasilah terkait dengan wasilah atau tawassul gitu ya. Yu'minul muslimu seorang muslim meyakini bi anna Allah taala bahwa Allah Ta'ala yuhibbu minal a'mali aslahaha. dia mencintai dengan amal yang Mencintai dari amal-amal soleh, apa yang dia cintai? Aslahaha, yang tersolehnya, atau dari amal-amal yang tersolehnya gitu loh. Nah ini terjemahannya agak jarang seperti ini. Biasanya kan yuhibbul a'mal as-solihah, mencintai amal soleh. Saya pakai lafaz mencintai di antara amal-amal soleh, dia mencintai yang aslahaha. Di antara amal-amal dia mencintai yang paling solehnya gitu loh. Wa min isim tafdil dan bukan naat ya. Karena kalau naat dari minal amali yuhibbunya enggak ada maf'ul bih. Terus juga kalau naat dia pasti dibaca jar. Aslahiha. Karena dia mudhaf boleh dikasroh. Tapi ada harakatnya enggak di situ? Ada. Fathah kan? Ya berarti maf'ul bih. Dia mencintai yang tersoleh dari amal-amal atau enggak gitulah. Wa minal af'ali atyabaha, dan Allah mencintai dari perbuatan yang apa yang dia cintai? Atyabaha, yang tertayyibnya, yang terbagusnya. Wa yuhibbu min ibadihi sholihina, dan dia mencintai di antara hamba-hambanya. Siapa yang Allah cintai? As-sholihina, yang soleh-solehnya. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah intadaba. Apa arti intadaba? Memotivasi. Nah, kalau dalam ilmu usul fikih yang kita kenal dengan istilah sunnah, apa sunnah? Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, gitu kan? Nah, ini dalam kitab-kitab usul fikih sunnah tuh dinamakan dengan mustahab atau enggak ini? Intadaba ini mandub namanya. Mandub tuh dimotivasi dengan keras gitu. Nah, kemudian dinamakan sunnah sama para ulama supaya ngingetin kaum muslimin bahwasanya walaupun dia nggak mengapa ditinggalkan, tapi ingat dia itu ajaran Rasulullah gitu loh. Jangan malah ditinggalkan. Ya, tujuan dinamakan sunnah seperti itu asalnya. Ya, tapi ya tujuannya nggak tercapai. Kebanyakan orang dengar sunnah dari sisi fikih malah ditinggalkan. Wa annahu ta'ala intadaba, bahwasanya Allah memotivasi ibadahu. Nah, ini hamba-hambanya apa ibadah? Hah? Hamba-hambanya ila taqarrubi minhu, untuk mendekatkan diri kepadanya, tentu dengan ibadah. Wa tawaddudi minhu. Tawaddud, apa wat tawaddud? Nah. Itu ta'addud itu. Ini tawaddud. Cinta ya. Wadda. Wat tawassuli ilaihi, dan Berarti apa? cinta. Cinta. Kepadanya gitu. Atau mendapatkan cintanya gitulah. Jadi ada minhu di situ. Wat tawassuli ilaihi, dan Allah suka hambanya untuk tawassul di sini perlu dirinci, jangan sampai maknanya batil ya. Yakni mencari wasilah kedekatan kepadanya. Ya, dan Allah memang suruh kita untuk carilah wasilah untuk mendekat kepadaku, kata Allah. Tapi ulama tafsir sepakat kata wasilah di situ amal soleh. Ya, jadi beramal soleh, bertawasul dengan amal soleh. Semakin beramal soleh semakin punya wasilah yang nanti dia bisa berdoa kepada Allah. Seperti 3 orang yang di gua tuh, yang terjebak, kan dia punya 3 amal soleh yang nanti dia berdoa, ya Allah kalau amal aku ini ikhlas maka geserlah batu ini, gitu kan. Akhirnya tergerak. Itu tawasul yang benar. Di antara tawasul yang benar, tawasul dengan amal soleh. Nanti ada 2 tawasul lagi. Fahuwa. Betul, Pak.
فهو لذلك يتقرب إلى الله تعالى ويتوسل إليه بصالح أعمال وطيب الأقوال ويسأله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته الأعلى الأولى. Dikit lagi. وبالإيمان به وبرسوله وبمحبته تعالى Dikit lagi. ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين وعامة المؤمنين. Nah, sudah kata penulis, fahuwa lidzalika yataqarrabu ila Allah taala. Fahuwa lidzalika jar majrur sebagai khobar. enggak. Bisa aja nanya sebagai khobarnya di depannya. Yataqarrabu. Siapa nih yang jawab nih? Pak Hasyim. Fi'il mudhari. Udah mulai rebutan. Ilallahi jar majrur ta'ala wa yatawassalu. Atau fi'il mudhari. Fi'il mudhari ilaihi jar majrur bi shalihi jar majrur al a'mali. Nah, baru antum. Kecepatan ya? Mana hilang? Berlari-lari hurufnya. Hah? Mudahun ini. Mana tadi? Wa tayyibil aqwali. Itu matu. Kemana? Wa yatawassalu ilaihi bi salihil a'mali wa tayyibil aqwali. Mana dia? Hah? Enggak dong. Ke solihi. Berarti wa yatawassalu ilaihi bi solihil a'mal wa yatawassalu ilaihi bi thayyibil aqwali. Al aqwali berarti sama i'rabnya mudhafun ilaih. Fayas'aluhu yas'alu. Fi'il mudhari hu-nya maf'ulun bi. Wa yatawassalu ilaihi gampang ya. Bi asma'ihi al husna. Al husnanya, Pak. Bi asma'ihi husna mudhafun ilaih. Kan. Bi asma'ihi al husna. Naat ini. Wa sifatihi, Pak Hasyim. Kemana, Pak? Bi asma'ihi atau al husna? Ke asma'ihi, betul. Hi-nya mudhafun ilaih, dua-duanya al-ula. Naat. Wa bil imani bihi wa bi rasulihi wa bi mahabbatihi ta'ala wa mahabbati rasulihi wa mahabbati salihina ma'tuf jar majrur. Ma'tuf mudhafun ilaih kebanyakan ya. Aman enggak? Aman ya. Baik, kata penulis. Hah? Udah kan sampai situ kan? Wa amatil mu'minina. Oh iya, sampai amatil mu'minina. Sama i'rabnya. Ma'tuf mudhafun ilaih. Kata penulis fahuwa lidzalika yataqarrabu ila Allah. Yang terjemahannya. Nungguin Ustaz keceplosan. Fahuwa Maka dialah enggak, maka dia yakni orang mukmin lidzalika untuk hal itu yataqarrabu ila Allah. Yang dia mendekatkan diri kepada Allah wa yatawassalu ilaihi dan bertawassul kepadanya. Nah, ingat ya, tawassul mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat kata Syekh bisolihil a'mali, dengan amal yang
soleh Nah, ini salah satu yang boleh dijadikan wasilah. Wa thayyibil aqwali, dan dengan perkataan yang baik, dengan baiknya perkataan. dengan baiknya perkataan. Nah, kita terjemahkan tekstual dulu ya. Nah, ini masih masuk ke amal soleh. Wa yas'aluhu ta'ala. Fa yas'aluhu ta'ala. Lalu Allah berkata Bukan. dan Al-mu'min fa'ilnya dan seorang mukmin yas'aluhu ta'ala. bertanya kepada Allah, Bukan bertanya, ini apa? menanyakan, Meminta. meminta. Salah bisa mana? Salah, ya. Minta ya. Nah, maka gitu ya, fa-nya ini maka seorang mukmin hendaknya dia meminta kepada Allah wa yatawassalu ilaihi. Dan bertawassul Nah, dan mengambil wasilah kepadanya. Ini yang kedua nih, bi asmaihil husna. nama-nama Allah yang al-husna, Al-husna yang terindah, yang terbaik, yang terindah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. yang tertinggi. Isim tafdhil dari a'la. Muannasnya ulya, karena agak repot diucapin ulya, mereka sering langsung ngomong al-ula. Ya, maknanya tertinggi. Kalau asmaul husna ada dalilnya kan walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Kalau sifatul ulya apa dalilnya? Gak pernah dengar kan di Quran? Tapi pakai lafaz yang muradif, sinonim atau enggak mirip dengan sifat, yakni walillahi masalul a'la, dan hanyalah bagi Allah sifat-sifat yang tertinggi. Nah, jadi yang kedua tawasul yang dibolehkan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di antara tawasul dengan nama sifat seperti a'udzubi kalimatillahi. Kalimah di antara sifat Allah kan, kalam. Nah, boleh bertawasul dengan sifat Allah, sifatnya. Karena sifat Allah termasuk dari Allah itu sendiri. Makanya orang yang bilang Al-Quran itu perkataan makhluk, yakni perkataan Rasul atau perkataan Jibril, muskil dia di doa itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gimana kalau misalnya Al-Quran itu makhluk terus boleh dijadikan isti'adzah? Ya, maka kalimat atau kalamnya Allah adalah sifat bagi Allah. Wabil imani bihi. Dengan beriman kepadanya, Nah, berdoa kepada Allah dengan mengimaninya, bukan dengan bertawasul dengan iman kita kepada Allah. Ya Allah, dengan imanku kepadamu maka begini dan begitu. Nah, ini diantara masuk ke amal soleh juga. Wabi rasulihi. dengan Bertawasul dengan tawasul dengan iman kita kita terhadap terhadap Rasul. Nah, ini boleh nggak? Katanya tawasul dengan Rasul dipermasalahkan. Boleh nggak? Boleh, karena ini iman kita kepada Rasul termasuk amal soleh. Kalau ngomong misalnya ya Allah dengan kedudukan nabimu, nah ini bermasalah, dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Karena itu bukan amal soleh antum, kedudukan nabi. Ya, itu ntar dibilang jah orang itu. sebelah itu permainan kata-kata itu. Iya. Gimana Ustaz? Enggak, tapi jelas lah maksudnya terasa bedanya. Mahabbah kepada Rasul itu amal soleh kita. Kalau hanya Rasul bukan amal soleh kita. Maka itu nggak bisa dijadikan tawasul. Begitupun makanya doa tuh kita disuruh bersalawat supaya Allah kabulkan kan? Itu bukan karena Rasul, itu karena solawat kita kepada Rasul SAW. Dan solawat kita termasuk amal soleh. Berarti masuk ke tawasul dengan amal soleh. Ya, sekarang seseorang beberapa orang meyakini bolehnya tawasul dengan jahnya Rasul, dengan kedudukan Rasul, dengan dalil solawat. Buktinya doa harus solawat. Solawat kan memang doa antum kepada Rasul. Ya Allah, sanjunglah Nabi di hadapan para malaikat, itu mana solawat. Jadi bukan antum lagi doa sama Rasul. Allahumma sholli ala, ya Allah doakanlah Nabi. Maksudnya adalah sanjung Nabi di hadapan para malaikat. Ditambahkan rahmat dan banyak makna solawat kepada Nabi. Kemudian kata penulis, Dan bertawasul betul? dengan kecintaan kepada Rasulnya, Enggak, mahabbatihi ta'ala. Kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, ini masuk amal soleh lagi. Ya Allah dengan cintaku kepada Allah. Enggak, itu belum tadi betul. Nah, baru ini yang antum baca nih. Wa mahabbati rasulihi. Dan bertawasul dengan mencintai Rasulnya. wa mahabbati sholihin.
wasallam. Dan bertawasul dengan mencintai orang-orang yang saleh. Nah, wa ammatil mukmin, bahkan bertawasul dengan cinta kita terhadap Semua kaum muslim. keumuman orang Umumnya orang mukmin. orang mukmin. Karena itu semua termasuk amal soleh antum. Nah, boleh sesekali berdoa dengan lafaz-lafaz seperti ini. Ya Allah, dengan cintaku kepada kaum mukmin, maka mudahkanlah urusanku misalnya. Tapi harus benar, amal itu harus ada beneran. Ya. Nah, lanjut. Pak Hasim. Fataqarrabu ilallahi ta'ala bifaradil salati wa zakati wa sawmi wal haji wa yawmi Wa binawa wa bina wa falaha filiha. filiha kama yataqarrabu ilaihi Bitarkil bitarkil mahramati muharramati wajtinabil istinabil manhiyati. manhiyati. Nah, habisin Pak, apa Pak? Kita irob bareng nanti. Wala yas'alu Lanjut Pak. Iya, lanjut aja habisin. Wala yas'alullaha ta'ala bijahi ahadin min khalqihi wala ya'mal wala bi amali abdi din min ibadihi laisa laisa jahu bil jahi min kasbihi wala amalu sahibil amali min amalihi fayas alallaha bihi aw yataqaddamahu au yuqaddimahu wa wasilatan baina yadayhi. Nah, sampai situ deh. Kita irob bareng ya. Kata penulis mana tadi? Wa yataqarrabu ilallahi fil mudhari jar majrur ta'ala bi faraidis salati jar majrur mudhafun ilaihi waz zakati was shaumi wal haji wa nawafiliha ma'tuf semua. Kama yataqarrabu, kama ka huruf jar ma masdariyah yataqarrabu mudhari ilaihi bitarkil muharramati wajtinabil manhiyati ma'tuf mudhafun ilaihi wala yas'alu allaha maf'ulun bi ta'ala bijahi. Nah, ini baru dibahas tadi. Jar majrur ahadin mudhafun ilaihi min khalqihi sama jar majrur mudhafun ilaihi wala bi amali ma'tuf ke bijahi ya, walaupun ada huruf jarnya. Abdin mudhafun ilaihi min ibadihi is apa ini? Ketika atau karena? Karena itu taklil ini. Laisa saudaranya kana fi'il madhi nakis jahu isim laisa zil jahi bukan mudhafun ilaih jahu zil jahi. Nah, jahunya mudhaf, zinya mudhafun ilaih dan mudhaf lagi al jahi mudhafun ilaih. Min kasbihi jar majrur mudhafun ilaih sebagai khobarnya laisa. Laisa kalau udah pakai khobarnya pakai bi itu penekanan kuat. Wala amalu sahibil amali min amalihi sama. Isim laisa mudhafun ilaih jar majrur sebagai khobar laisa. Fayas ala. Nah, ini belum dipelajari nih kita. Yas ala fi'il mudhari mansub kena fa sababiyah namanya. Yang dengan sebab itu kita meminta fa sababiyah terletak setelah 8 atau 9 bentuk kalimat.
Di antara 9 itu adalah kalimat penafian. Mana penafian di sini? Laisa. Kalau ada penafian kemudian jawaban dari penafian tersebut dikasih fa-nya mansub. Nah, ini belum kita pelajari. Allah maf'ulun bihi jar majrur au yuqaddima ma'tuf ke yas'ala. Makanya mansub dia. Hu maf'ulun bi wasilatan bisa sebagai maf'ulun bi kedua atau mungkin hal. Baina yadaihi zaraf dan mudafun ilaihi. Nah, lihat sini kata penulis. Wa yataqarrabu ilallahi, maka seorang mukmin muslim mendekatkan diri kepada Allah bisa juga dengan cara bi faraidis shalah, dengan salat-salat yang 5. Nah, salat yang wajib, apalagi kalau berat, misalnya kayak Pak Hashim, boleh sesekali minta, ya Allah aku telah berusaha untuk jalan ke masjid padahal sudah berat, enggak seperti anak muda, maka kabulkanlah ini dan itu, kan bisa. Karena dia masuk ke amal soleh masih. Was zakati, tawassul dengan zakatnya. Was saumi, puasanya. Wal haji, hajinya. Wa binawafiliha, atau amal-amal sunnah, nawafil. Bisa dijadikan tawassul juga. Kama yataqarrabu ilaihi. Nah, sebagaimana seorang muslim juga bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul kepada Allah bitarkil muharramat, dengan meninggalkan hal yang haram. Terlebih kalau hal haram tersebut mudah dilakukan. Seperti di kisah 3 orang kue itu. Yang satu ngapain? Bakti, amal soleh. Yang kedua ninggalin zina ketika udah depan mata kan. Nah, itu 3 kisah itu lengkap tuh. Amal soleh, ninggalin haraman, dan bersikap baik terhadap muamalah. Yang ketiga kan ngasih gaji. Nah, jadi tiga itu udah pas tuh. Amal soleh, ninggalin keburukan, sama perkara muamalah. Sebagaimana seorang muslim bertakarrub juga kepada Allah dengan meninggalkan muharramat, hal-hal yang haram. Wajatina bil manhiyat, sama ya. Mungkin kalau di sini muharramat dan manhiyat berarti ninggalin hal yang haram atau hal yang makruh kalau perlu. Nah, ninggalin hal yang makruh terus minta sama Allah dengan amal soleh itu. Ninggalin hal yang makruh, lumayan. Wala yas'alullaha ta'ala bijahi. Nah, seorang muslim tidak, di sini la-nya bisa juga kita baca wala yas'al, dan janganlah seorang muslim meminta kepada Allah bijahi ahadin, dengan kedudukan seseorang. Min khalqihi, dari hambanya. Jah, kedudukan. Kenapa lafaznya pakai jah? Karena banyak ulama yang ketika nulis kitab pakai doanya begini, jah bijahi rasul, dengan kedudukan rasul aku minta, dan sebagainya. Wala bi amali abdin, enggak boleh juga minta kepada Allah dengan amalnya orang lain, min ibadi. Jadi ya Allah, karena dia itu soleh maka berilah anak kepadaku. Ini ada kisah seperti ini di awal bukunya warna hijau, banyak di masjid. Idh laisa jahudil jahi, kata Syekh, karena laisa jahudil jahi, kedudukan orang yang punya kedudukan bukanlah min kasbihi, bukan usaha dia sama sekali. Gimana mau ditawasulin sementara bukan usaha dia? Wala amalu sahibil amal, dan juga bukan amalan dari dan bukanlah amal dari pemilik amal min amalihi, dari amalnya dia. Gimana amal orang lain antum jadikan tawasul buat antum? Fayas'alallaha bihi, lalu dia minta kepada Allah dengannya gitu. Wa yuqaddimahu, dan dia menjadikan amal-amal orang lain wasilatan baina yadaihi, jadi wasilah untuk Allah. Maka ini kan kayak gimana gitu? Tidak ada dalilnya, kan ini ibadah, berarti harus nuntut dalil. Nah, adapun dalil kisah seperti yang tadi Anda bilang di buku hijau tersebut, dikisahkan ada orang soleh, kemudian ada orang lain berdoa dengan orang soleh tersebut, ya Allah dengan orang soleh ini maka kalau nggak salah minta anak apa, kemudian dikasih. Nah, dikasihnya dia terhadap hal yang salah, bukan dalil sama sekali membenarkan hal yang salah. Sebagaimana misalnya orang ke dukun terus mujarab lagi dukunnya. Apakah dukun jadi boleh? Tidak. Bisa jadi malah itu istidraj. Wallahu a'lam. Adapun tawasul yang boleh cuma 3 kan tadi, terbatas. Dan itu semua ada dalilnya. Yang pertama tadi apa? Dengan amal soleh. Yang kedua tawasul dengan bi asma'ihi wa sifatihi. Misalnya minta rezeki berarti sebut ya Razzaq, Dzal Quwwatil Matin, urzuqni. Nah, ini boleh. Yang ketiga satu lagi yang boleh belum ada di kitab ini. Apa?
amal soleh, nama-nama Allah, dan yang ketiga yang dibolehkan bertawasul dengannya minta doa orang yang masih hidup. Dan ada dalilnya. Ya, Umar bin Khattab ketika di zaman dia kemudian paceklik. Ada kubur Rasul padahal dekat dia, tapi Umar bin Khattab malah minta sama Al-Abbas pamannya Nabi yang masih hidup. Kalau memang boleh kepada orang yang mati, kuburannya langsung harusnya. Tapi Umar enggak lakukan itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.